Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya Siti Nadia Agustina, atau adik-adik bisa memanggil Kak Dea. Di video kali ini Kak Dea akan membahas tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Bab yang pertama yaitu Quran Surah Al-Adiyat. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bacaan Quran Surat Al-Adiyat, kemudian arti surah Al-Adiyat, dan yang terakhir yaitu isi kandungan surah Al-Adiyat. Sebelumnya, adik-adik ada yang sudah tahu bacaan surah Al-Adiyat? Atau ada yang sudah hafal nih? Alhamdulillah, pinter-pinter banget adik-adik di sini. Untuk lebih lanjut, biar makin mantep nih mempelajari tentang surah Al-Adiyat, yuk kita simak video bacaan surah Al-Adiyat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal-muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Alhamdulillah, itu tadi merupakan bacaan sekaligus arti surah Al-Adiyat. Selanjutnya kita membahas tentang isi kandungan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat yang terdiri dari 11 ayat ini pada intinya mengandung 3 pokok bahasan. Yang pertama tertera pada ayat ke-1 sampai ke-5 yang menjelaskan tentang kuda perang yang berlari kencang. Gimana tuh Kak maksudnya? Jadi, pada zaman dahulu Rasulullah SAW mengutus sekelompok pasukan untuk pergi berperang ke daerah tertentu, di mana pasukan tersebut mengendarai kuda. Nah, kuda ini memang binatang yang sering digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk berperang karena memiliki kemampuan lari yang cepat atau kenceng ya, gitu. Sampai memercikan api dan menebarkan debu di mana-mana. Nah, kuda yang berlari kencang ini juga diibaratkan dengan datangnya hari kiamat yang datangnya sangat cepat atau tiba-tiba, tidak disangka-sangka gitu ya. Jadi, kita sebagai umat manusia harus mempersiapkan diri mulai sekarang untuk
menghadapi hari kiamat nanti. Dengan apa caranya? Yaitu dengan melakukan hal-hal baik atau amal baik sebanyak-banyaknya. Kemudian pokok bahasan yang kedua, yang tertera pada ayat ke-6 sampai ke-8 yang membahas tentang orang yang cinta dunia dan juga orang yang bakhil. Orang yang cinta dunia itu merupakan orang yang sangat-sangat memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia sampai melupakan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Misalnya nih, ada orang kaya, kerja terus, tapi sampai lupa sholat, sampai lupa sedekah ke orang yang membutuhkan, sampai lupa zakat, sampai lupa ya mungkin ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu karena saking pentingnya dunia bagi dia untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Itu namanya cinta dunia. Kemudian orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu orang yang pelit, tidak mau berbagi terhadap sesama. Contohnya, ada orang yang sudah berkecukupan atau orang yang sudah kaya nih, punya banyak uang. Waktu ada pengemis, nggak dikasih sama sekali gitu. Jadi dia ini sangat-sangat menggenggam erat uangnya biar tidak keluar kemana-mana, tidak mau mendermakan hartanya kepada orang yang membutuhkan, tidak mau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Pokok bahasan yang ketiga ini tertera pada ayat ke-9 sampai ke-11. Balasan apa yang diberikan Allah? Tentunya balasan yang setimpal terhadap amal perbuatan yang dilakukannya saat di dunia. Baik orang yang cinta dunia maupun bakhil itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Setelah adik-adik mempelajari tentang bacaan, arti, dan isi kandungan surah Al-Adiyat, Kak Dea mau memberitahukan kepada adik-adik terkait poin-poin penting lainnya yang berkaitan dengan surah Al-Adiyat. Yang pertama, nama surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang berbunyi Al-Adiyat, yang artinya kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di Mekah, sehingga disebut sebagai surah Makkiyah. Surah Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Asr dan berada pada urutan 100 di dalam Al-Quran. Demikian video tentang materi Quran Surah Al-Adiyat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan juga penonton lainnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.